melihat pertumbuhan investasi di sektor villa dan hospitality berkembang sangat cepat. Namun sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang sangat serius. Usaha villa ini sebenarnya memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, Ubud, dan daerah lain di Bali. Jadi kami melihat permasalahan ini harus ada yang memulai, harus ada yang melaksanakan ini. Silakan membuat ketentuan apa, tapi jangan sampai kolam yang tadi perusahaan karena ingin membersihkan air lalu ikannya mati. Bagaimana memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak tentunya, kemudian yang lebih berkompeten. What you might not know is that roughly 80% of travel research today starts on judgment. Now, the move from basically being good operator, great operator to an excellent is when the business is no longer depend on that one person. Bapak Ibu hadirin, acara akan dilanjutkan dengan focus group discussion dengan materi standardization of villa industry. Sesi kali ini akan dipandu oleh Bapak Adi Guna. Beliau merupakan praktisi dan strategis di bidang hospitality dengan pengalaman hampir 20 tahun di industri pariwisata Bali dan saat ini merupakan CEO The Kail. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Adi Guna. Kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih. Nah, di panel kedua ini kita akan diskusi mengenai research and standardization, the missing link in villa industry. Izinkan saya mengundang para peserta di diskusi kedua ini. Yang pertama, Profesor Muhammad Darul Mungkin, PhD dari Universitas Pendidikan. Silakan. Yang kedua, Bapak Igusti Agung Gede Wikarsana, Dokter SST FAR MMCHI dari Politeknik Pariwisata Bali. Ini Pak. Berikutnya Dr. Imade Sujana, SE MMCSP CSA dari IPBI. Izin. Dan yang terakhir Ibu Made dari Erika Sedana, SE MPR FAR MSC dari PIB. Silakan. Terima kasih. Nah, sebelum saya mulai, izin saya mulai. Terima kasih Bapak Ibu semua di atas ini semua di organisasi. Mungkin hari ini kita akan berdiskusi bagaimana sih kita akan melihat standarisasi villa ke depan. Karena saat ini challenge-nya kita sebenarnya sudah cukup lama. Suatu standarisasi yang baku dan diharapkan peranan untuk membantu menyusun tanpa lama kita langsung mulai. Yang pertama saya tunjukkan ke Prof. Klasifikasi hotel bintang yang dikawal PHRI selama ini memiliki landasan akademik dan historis yang sangat kuat. Namun, villa tumbuh dengan DNA yang sangat berbeda, mengutamakan privacy, exclusivity, dan interaksi yang lebih tinggi dari kacamata sosiologi pariwisata. Mengapa industri villa di Bali tidak bisa begitu saja di copy paste menggunakan instrumen penilaian hotel bintang? Dan parameter filosofis atau kultural apa kira-kira yang wajib dimasukkan ke depannya dalam akademik standarisasi villa? Silakan.
Ya, terima kasih Pak Andi, hadirin sekalian yang saya muliakan. Kalau ada pertanyaan mengapa misalnya kajian akademik untuk klasifikasi hotel bisa di owning untuk klasifikasi villa, tentu jawabannya sudah tersedia di pertanyaan itu. Karena hotel dan villa adalah dua hal yang berbeda. Kalau dua hal berbeda tentu perlakuannya juga berbeda. Akan tetapi kita bisa melihat seperti tadi sudah disampaikan bahwa standarisasi itu sifatnya universal, dan untuk barang-barang yang berbeda, unit-unit yang berbeda, item-item yang berbeda, pastilah ada kesamaan-kesamaan yang bisa diadaptasi. Ya, jadi tidak serta-merta tidak harus dikloning, diadaptasi. Kemudian kalau kita lihat secara filosofis budaya, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk kembali melihat belakang. Pariwisata Bali ini sebetulnya sangat berhutang budi pada villa. Justru villa lah yang menjadi awal dari industri akomodasi di Bali 100 tahun lalu. Kalau Pak Prof. Coaco hadir di sini, beliau pasti masih berbicara bahwa water space lah orang yang pertama membangun villa di Ubud, yang sekarang villanya dikembangkan menjadi bagian dari hotel Campuan milik Prof. Coaco atau keluarga berikut. Water space itu adalah orang Jepang, bapaknya Utangsa, tugas di Rusia, biasalah anak dubes pastilah kerja di keliling. Sampailah water space itu di Jogja, lalu diajak ke Ubud. Sejak di Ubud tidak mau pergi kemana-mana. Awalnya tinggal di Puri, kemudian diberikan tanah. Water space sebetulnya mau membeli tanah itu, mampu membeli tanah itu, bukan mau. Tetapi beliau tidak membeli, menyewa tanah milik Puri dan membangun villa. Semua orang asing yang datang ke Bali saat itu berkunjung ke villa itu. Jadi itu tahun 26-27, jadi tepat 100 tahun sekarang. Kemudian berikutnya kita melihat perkembangan kurang lebih sama, walaupun tidak villa namanya, dari Ketotantri di Pantai Kuta. Pertama membangun Tabit Hotel, kemudian Voice of the Sea, Suara Samudra, dan seterusnya. Jadi begitu masuk ke Sanur sedikit ya. Di Sanur juga tahun 33 pelukis Belgia di Mayur yang kemudian menikah dengan Polo membangun rumah di pantai. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghargai sejarah masa lalu kita, maka villa-villa ini harus diapresiasi. Jangan sampai istilahnya Pak Yoga tadi dikornerkan, dipojokkan. Misalnya dengan menyebut villa digunakan untuk prostitusi, villa digunakan untuk judi online dan seterusnya. Karena kalau kita balik, kan sebetulnya kasus Bali 9 dari Australia itu ketangkapnya di hotel. Tangkapnya di hotel. Saya jurnalis, saya mengikuti perkembangan itu. Jadi poinnya bukan di situ sebetulnya. Bagaimana kita membina villa-villa ini agar tidak muncul anekdot kita membersihkan kolam karena kolam itu kotor, padahal ikan-ikan tumbuh subur. Setelah kolam itu bersih, ikan-ikan tidak dapat makan, lumut-lumut tidak tumbuh, akhirnya semua mati. Jadi yang ingin saya garis bawahi di akhir adalah silakan membuat berbagai peraturan dengan ini compliant, itu compliant. Pada akhirnya ingat, jangan terlalu membersihkan kolam sampai ikan-ikannya hilang, tidak bisa hidup. Villa adalah awal pariwisata Bali dan mestinya terus menjadi masa depan pariwisata Bali. Luar biasa sekali, Prof. Terima kasih Mas. Suatu hal yang mungkin kita belum pernah dengar ya sebelumnya ya. Ternyata history-nya cukup luas ya, cukup dalam juga. Bahwa 100 tahun ya, 100 tahun sebenarnya luar biasa. Baik, izinkan saya menggunakan sedikit, ini luar biasa sekali. Insight-nya hari ini ternyata bukan hotel ya, ternyata villa dulu. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya mungkin saya izin Bali Hotel itu 27-28. Mirip-mirip.
Tapi di Denpasar tentunya juga lain. Kalau vilanya Swiss, ya rumah Bali arsitektur alam yang lain. Jadi villa lebih dulu. Biasa. Ini harus dilestarikan ke depannya ya Prof ya. Baik, sangat luar biasa sekali masukannya. Tentu saja kita akan membuat suatu kajian ke depannya sebelum implementasi dan pesan-pesannya luar biasa. Berikutnya mungkin saya izin ke Dr. Witarsana, Dr. Sanage. Dalam standarisasi hotel bintang, penilaian seringkali sangat rinci sekali ke aspek fisik. Seperti contohnya kayak jumlah kamar, luas lobi, fasilitas umum, kemudian sedangkan kekuatan utama villa kan berbeda. Yang lebih pada personalized service, tentang orang, properti secara private. Menurut pandangan akademik dari Bapak nih, matriks operasional atau indikator kinerja utama atau KPI seperti apa yang harus dirumuskan untuk mendefinisikan sebuah kriteria luxury villa atau mungkin kelas bintangnya agar memiliki standar ilmiah yang objektif ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Jadi yang saya pandangkan penting. Jadi di dalam bisnis hospitality kita ketahui bahwa sebuah bisnis yang mengkombinasikan unsur fisik tangible dan juga intangible. Kita ketahui bahwa KPI atau matriks kinerja sebuah bisnis hospitality atau akomodasi yang secara konvensional seperti occupancy, average room rates, ya, revenue per available room, dan juga GOP yang mungkin didapatkan. Namun karena kita berbicara kontekstualisasi sebuah tipologi tipe akomodasi yang berbeda. Nah, jadi sebelum jauh berbicara itu, mungkin harus berani ke depannya Pak Adi dan kawan-kawan, bagaimana kita bisa mendistingsi, ya, membedakan secara utuh bahwa villa itu berbeda dengan hotel. Sebelumnya tadi Prof sudah menyampaikan bahwa filosofinya asal muasal akomodasi bisnis itu ada di villa justru. Nah, sekarang ke depannya justru terjadi tren bahwa villa itu adalah type of room dari sebuah hotel. Nah, mungkin ke depannya bisa jadi klasifikasi hotel itu akan memiliki dua. Klasifikasi misalnya bintang 5 untuk rooms, kemudian kalau mereka memiliki villa akan memiliki klasifikasi tersendiri. Mungkin harus didorong untuk menjembatani industri yang sudah berdiri sendiri yang disebut dengan villa yang mengedepankan terkait dengan personalisasi dan luxury service. Kemudian saya lanjut dengan unsur intangible. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin KPI yang akan kedepannya sangat mungkin menjadi bagaimana kita adaptasi, ya, di luar dari aspek bisnis tadi. Pertama adalah kita menyebutnya sebagai intangible aspek, dalam hal ini guest satisfaction index. Bagaimana personalisasi dan hal luxury yang muncul di sana itu bisa dirasakan di dalam guest experience. Nah, kita ketahui bahwa villa ini kan produknya bukan mass product, ya. Berbeda dengan hotel dengan kuantiti kamar yang sejumlah besar, dan di sini villa mengedepankan bagaimana personalisasi, ya. Nah, sehingga tingkat kepuasan tamu itu akan kedepannya menjadi hal penting. Dan kemudian indikator berikutnya bisa disebut sebagai indikator baru, namanya online performance. Online performance ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah online reputation, guest review score, trust you, brand advisor, ya. Kemudian juga masing-masing OTA memiliki online review score. Masing-masing brand seperti Marriott juga memiliki kategorisasi tertentu, kemudian juga Google review dan lain sebagainya. Ini akan menjadi indikator kunci. Karena majority, mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan ke kontribusi dari online distribution Bapak Ibu, pasti tingkatan untuk bilang pasti di atas 50%. Nah, sehingga bermain pada indikator online kinerja yang pertama, yaitu online reputation, itu menjadi hal yang sangat penting. Hal yang kedua, ada namanya variabel yang disebut online visibility. Semakin visible secara online di sosial media, di SEO, di sosial media semakin eksis, branding semakin kuat di dunia online,
itulah akan menjadi kunci ke depannya. Pak Adi sendiri saya amati pernah The Kayon Resort, dari harga dibuka 2 juta sampai harga 7 juta. Meningkat karena apa? Karena menjadi resort yang memiliki award terbaik di dalam rating TripAdvisor. Peningkatan harga kamar, setiap peningkatan 0,1 skor review itu equal dengan sekitar 20 US dollars average room rate Bapak Ibu. Itu secara penelitian. Artinya bagaimana Bapak Ibu ke depannya mengedepankan terkait dengan kinerja bukan hanya dari sisi bisnis angka, tetapi online performance yang tadi saya sebutkan, di dalamnya ada online visibility, semakin visible secara online. Online score guest review itu akan menjadi game changer yang akan sangat luas ke depannya. Nah, kemudian juga ya, beberapa tambahan ya, yang berkaitan dengan aspek yang berikutnya selain kinerja ke depannya itu, bagaimana unsur personalized dan luxury ini menjadi klasifikasi yang baru, Bapak Ibu. Mengapa penting? Jadi yang pertama, misalnya level of personalized dari hanya mass service menjadi indulgent service. Ya, kita ketahui Alila memiliki service yang semi butler ya, atau yang umum sampai kepada indulgence, di mana during the guest stay 24 hours one person standby attached with the guest. Nah, apalagi ke depannya Bapak Ibu untuk membahas hal ini dengan konsep wellness, konsep gastronomi, bila perlu bagaimana ada dedicated chef pribadi, dedicated instructors untuk wellness pribadi, sehingga ini menjadi hal penting untuk mengantisipasi customer needs Bapak Ibu. Jadi pre-arrival form, information terkait preferences tamu sebelum mereka check-in, karena kita berbicara personalisasi, itu akan menjadi sangat penting. Bapak Ibu bisa menyiapkan GRO yang memiliki spesifikasi mengetahui budaya tamunya, bahasa tamunya, dan juga preferences terhadap dietary, makanan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan mungkin berani didorong sebagai klasifikasi pertama untuk menyatakan bahwa villa itu berada on top position. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana culture immersion di dalamnya. Authenticity, terkait dengan bagaimana desain sebuah villa yang mencerminkan budaya lokal, itu tentunya harus menjadi syarat mutlak yang berada pada top tiers dari sebuah villa. Dan tentunya hal yang ketiga tidak salah penting adalah degree of sustainability yang diadopt. Nah, mungkin 3 hal ini bisa menjadi klasifikasi yang akan kedepannya harus didorong sebagai syarat mutlak villa berada pada top tiers di atas. Yang pertama tadi saya tekankan kembali adalah level dari personalized yang tadi disampaikan, dedicated staff, indulgent services. Kemudian yang kedua adalah bagaimana culture autentisitas yang menjadi hal penting. Yang ketiga adalah sustainability yang menganut mungkin tercipta karana, space yang ada yang mungkin bagaimana mereka menjadi terasa private dan tidak merasa terganggu. Dan villa itu juga kadang-kala kita harus sediakan spesial akses yang tidak mereka dikenali oleh publik. Entah nanti ada akses khusus melalui helipad, ya, private airport dan lain sebagainya, atau jalan khusus tersendiri yang memang eksklusif, mereka bisa menjadi sebuah status incognito seperti, karena kan yang mencari personalized dan juga level atas ini kan kadang-kadang orang yang memang very high profile, yang memang mencari sesuatu yang berbeda, yang sehingga mereka merasa tidak terganggu dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Pak pandangan dari kami terkait dengan beberapa hal yang tadi disebutkan. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa sekali Bapak Wito Sangedia. Cukup pertanyaan sedikit nih. Ya, bentuknya memang sangat berbeda ya dalam hotel dan villa. Dan memang kita menggunakan personal service yang dipanggap mass service. Mas Bapak tentunya akan kita sangat gunakan dalam penyusunan, dan kami juga bisa segera ada luaran. Baik, mungkin berikutnya saya langsung ke Dr. Maria Sujana. Baik, Mas Jana nih,
jika kita merefleksikan sejarah pendidikan pariwisata kita ini, kurikulum dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI sebagian besar masih sangat berkiblat pada standar operasi hotel besar. Itu sangat-sangat yang sadari. Karena dalam beberapa kali diskusi dengan banyak akademisi, dengan praktisi-praktisi di lapangan, baik LTK, UNI maupun Politeknik, memang sepertinya belum ada suatu jurusan yang khusus di sana. Dalam rangka mendukung visi kami ini di Beberapa dalam menyusun standarisasi ini, seberapa mendesak kita menetapkan sebuah standar kompetensi baru yang mengatur tentang villa manajemen dan operations di tingkat institusi pendidikan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan budaya. Terima kasih. Ini kalau kita bicara villa, sudah tentu hotel dan juga itu terkait dengan SDM yang didukung. Ya. Kita sebetulnya di Indonesia atau melalui Kementerian Pariwisata kita sudah memiliki standar-standar, baik standar untuk employee, ya. Kita semua kita sertifikasi. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Pariwisata bahwa SDM pariwisata itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Ya, oleh karena itu pemerintah secara bertahap itu harus mensertifikasi seluruh SDM yang bekerja di bidang pariwisata. Ya, ini mungkin saya jelaskan kenapa disertifikasi. Karena pemerintah Republik Indonesia sudah membuat kesepakatan dengan negara-negara ASEAN bahwa SDM pariwisata di negara ASEAN itu mereka sudah bebas bergerak. Jadi orang Indonesia bebas bekerja di dunia pariwisata di Thailand, di Vietnam, di Filipina dan lain sebagainya. Orang mereka juga bebas bekerja masuk ke Indonesia. Ya, sepanjang mereka memiliki sertifikasi yang sudah disepakati. Oleh karena itu sertifikasi SDM kita di bidang pariwisata itu kita sudah menggunakan sertifikasi yang sudah disepakati di negara ASEAN. Jadi Ibu Bapak SDM itu harus sertifikasi. Yang kedua, tidak saja SDM yang disertifikasi, tetapi usaha pariwisata pun harus disertifikasi. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan sesuatu yang mensertifikasi usaha pariwisata. Dan ini seperti misalnya hotel bintang, ya, restoran, kemudian travel agent, usahanya sudah disertifikasi, yang itu standar sertifikasinya itu sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Akreditasi Nasional. Saya kira di bidang villa ini saya kira pemerintahan daerah Bali sudah mulai ya tadi saya dengar sudah membuat ramu-ramu untuk sertifikasi. Saya kira itu saya sangat setuju itu tetap dilaksanakan begitu ya. Dan nanti kalau bisa itu harus ditingkatkan ke depannya standar yang kita buat itu nanti kita akan koordinasikan kembali. Kalau bisa itu akan menjadi standar nasional yang memang itu harus mendapatkan persetujuan dari Komite Akreditasi Nasional. Sehingga standar untuk villa yang memang dimulai dari Provinsi Bali ini, lahir di Provinsi Bali ini sangat bagus, sehingga nanti akan menjadi standar nasional ya, untuk villa. Jadi Ibu Bapak, satu yang saya ingin tekankan bahwa kalau nanti dari pemerintah Provinsi Bali sudah menetapkan standar, maka Ibu Bapak villa-villanya itu harus disertifikasi. Sehingga dengan sertifikasi itu akan meningkatkan image dari properti Bapak itu bahwa tamu yang datang itu sudah akan melihat bahwa ini villa sudah tersertifikasi. Apakah nanti istilahnya bintang 1, 2, 3, 4, silakan saja ratingnya kayak apa. Ya itu. Jadi sekali lagi saya sarankan ya kepada Ibu Bapak agar satu SDM disertifikasi, kemudian usahanya juga disertifikasi, sehingga betul-betul usaha villa ini memang layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan yang akan datang. Itu saya kira dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sangat setuju bahwa standarisasi ini idealnya tidak hanya di Bali saja, tapi memang idealnya memang dikembangkan secara nasionwide.
sudah ada beberapa langkah-langkah ke sana sebenarnya dalam pembahasan dengan kementerian juga. BVRMA ini dalam proses transisi seperti dikatakan tadi orang di pandang pertama, kita sudah banyak yang mendorong dan mulai arahnya ke menjadi dari Bali Villa Rental Management Association kita menjadi IVRMA, Indonesian Villa Rental Management Association. Jadi standarisasi yang kita lakukan ini tentu saja dengan dukungan dari Komisi dan Bapak Ibu sekalian, diharapkan menjadi suatu blueprint ke depan untuk menjadi suatu standarisasi nasional yang bersifat umum dan menyeluruh. Baik, luar biasa sekali. Baik, mungkin yang saya tambahkan sedikit untuk berikutnya bisa langsung ke Ibu KG. Luar biasa sekali bisa saya. Bu Rika dalam menyusun naskah akademik standarisasi ini, BVRMA tentu tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada validasi pendidikan juga. Bagaimana menurut pandangan Ibu melihat kesiapan institusi pendidikan kita saat ini dalam mensuplai SDM memiliki kompetensi global, khususnya dalam global networking, manajemen film mewah, dan kontribusi nyata apa kira-kira yang bisa diberikan kemitraan kampus industri untuk memperkuat usaha standarisasi. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu selamat siang. Pak Adi, sebelum saya go to the question, saya mau kasih pantun ke Bapak Ibu karena jamnya sudah mau jam makan siang ya, 37 menit. So jangan lupa cakep-cakepnya supaya kita semangat untuk diskusi, izin Prof dan Bapak Ibu semua panelis. So pantunnya begini, jalan-jalan ke kota Roma. Nah, cakepnya lemes kan, jadi panelis sama moderator juga lemes ya. Cakep, betul, good. So makan croissant dan pomo coklat. Good. Hari ini Bapak Ibu semua sangat keren. Jadi iya, saya mau sampaikan bahwa BVRMA sangat luar biasa. Thank you. So Bapak Ibu terima kasih sudah mengundang Pak Adi untuk bisa berbagi di panel kedua hari ini. So let me also put this in bilingual language, so because we also have some audience in which is not like Indonesian speaking, just to respect you also. I would like to also draw your attention before we move on to the information about what exactly how exactly we can embed industry with the educational, especially like tourism education here. So we saw the World Economic Forum release the reports for the future job skill needed in 2025, which is like 5 years, for the next 5 years, there will be shifting of the core skill required in the industry, which is worldwide. So that would be 36% currently. So this would be referred to the technical dan juga vocational skill yang dibutuhkan, dan yang berubah nanti adalah termasuk salah satunya adalah educators. So that's why saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, since you are like professional, masuk dalam the as part of the industry from Villa Association, also so Villa Management. So I would like to also invite you, please, if you have some time, go to visit campus, go to make connections with campus like vocational campus or research campus. So you can see how exactly you can contribute to education, because we are not only speaking about the gap between industry and education graduates. We also need the involvement of industry so far into education. So when we talk about how exactly we want to ensure that the graduates is really future ready, it's not only industry ready, future ready. We just need to really take the responsibility, I would say, with a humble heart, take the ownership, take the responsibility to really come up into a co-creation, I would say instead, sustainable tourism education development framework. So this will not only involve education sector, this will definitely involve industry, also involve media partners and government, as we heard about the discussion on the first panel. Then we also need the involvement of associations. One of those associations today, we are here with Bali Villa Rental and Management Association. So these co-creations will actually enable our students or our graduates to have not only in-class learning experience, but they will also be able to enjoy or have a very maximum experience in industry. What we have now is
work integrated learning process, which is yang biasa kita dengar dengan istilah magang ya, like internship. We need to also develop apprenticeship, which is formatnya bisa apa saja, bisa 2+2 for instance. Like student will be spending 2 years in campus and then another 2 years apprenticeship in your business for instance, and then we can do 1+3 misalnya. Salah satu contoh yang memang sekarang sedang diminati oleh industri bekerja sama dengan education level, so we can do like 1 year, the first year will be in campus and 3 years will be spending in one of the best villas for instance, or one of the best international hotel chains. And we can also do some of the most possible collaboration or co-creations we can do. Actually the networking skill, as you mentioned, which is networking, is very very critical. Jadi Bapak Ibu, kami sekarang sedang mengusahakan bahwa graduates yang ada di kampus tidak hanya bagus di sisi akademik, tetapi juga bagus di sisi technical skill, karena mereka harus hands-on within practical classes, tetapi juga punya they also have great ability to do networking. As we agree that networking is part of investment, then we just need to really embrace them, to show and to also coach them how exactly we need to do the networking process. So sementara itu dulu Pak Adi, I have some points actually I would like to discuss with you also after this one. Thank you so much Pak Adi. Wow, amazing Bu Erika. Big applause please. Ini keren sekali Bu, luar biasa ya. I think this is something that our industry would very much welcome. Collaborations with educational world, how to incorporate between the campus and polytechnics and all of those educational institutions to allow them to come into our industry and to have a look at this moment moral imperative. They still think about hotel industry as go to hotel. They don't really understand that there is also a villa industry which eventually absorb a lot of workforce. So luar biasa sekali Bu. Kedepannya kita harapkan juga kerjasama di dunia semakin erat lagi, baik dari segi sertifikasi maupun standarisasi dan kerjasama langsung ke dunia industri. Baik, terima kasih. Mungkin next kita lanjutkan lagi diskusinya dengan pertanyaan berikutnya, mungkin langsung ke Prof. Dharma. Prof, dalam menyusun proses standarisasi ke depan, BFRMA ingin melahirkan sebuah panduan yang tidak hanya berisi checklist teknis, tapi juga mampu menjaga kualitas destinasi Bali secara jangka panjang. Jadi, saja bukan hanya teknis saja ya, jadi ada aspek-aspek lainnya juga harus dipertimbangkan. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana proses perumusan instrumen standarisasi ini harus dirancang, step-by-stepnya mungkin agar bisa menyeimbangkan antara regulasi global, keunikan arsitektur atau budaya lokal, dan kepatuhan lingkungan, sehingga standar ini nantinya menjadi blueprint yang disegani. Ya, terima kasih. Urusan standarisasi ini kan arahnya pada dua hal ya. Yang pertama, standar usaha untuk memenuhi segala regulasi dan ujung-ujungnya kalau bahasa pemerintah itu supaya bayar pajak. Yang pertama, yang kedua, standar operasi usaha yang ujung-ujungnya agar mudah dijual, konsumen paham bahwa ini level kelas bintang sekian, sehingga cocok harganya sekian. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya bukan komersial. Yang ingin saya tekankan sebetulnya, silakan membuat ketentuan apapun, tapi jangan sampai kolam yang tadi penuh ikan karena ingin membersihkan air, lalu ikannya mati. Jadi lalu ikannya mati. Kita harus mengatakan bahwa perhatian pemerintah sekarang dengan penataan villa ini luar biasa. Tapi kita juga harus mulai mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah daerah, pusat dan juga di ASEAN, perhatian tentang villa itu sama sekali tidak ada. Tahun 2016, Asian Ministerial Forum membentuk tim task force untuk membuat beberapa standarisasi. Ada 7 itu. Salah satunya adalah Green Hotel,
kemudian standar CBT, kemudian ada standar homestay. Saya cek ulang, saya baca ulang, tidak ada standar villa, tidak ada standar. Tapi tidak apa-apa. Kemudian saya cek juga ada standarisasi pelaksanaan pariwisata budaya Bali. Saya cek tidak ada villa. Tidak ada villa. Kalau yang di dalam bahasa Inggris, search word villa yang muncul village. Jadi yang muncul desa. Tapi ternyata memang kata village itu asalnya dari villa. Villa dulu ada untuk petani di Eropa yang rumah sawahnya luas, farmnya luas, terus ada tempat tinggal. Lama-lama tempat itu banyak petani, banyak bikin rumah menjadi village. Jadi dari villa ke village. Kalau Walter Spies membangun villanya di village, di Ubud, itu rasanya cocok. Jadi ada teori kuantum yang mempertemukan. Nah, kembali kepada bagaimana sebaiknya kriteria itu dibuat. Tidak apa-apa bila tidak dibuatkan standar oleh kelompok Menteri Pariwisata ASEAN. Tapi kita bisa menggunakan standar yang ada, misalnya yang homestay itu, untuk diadopsi. Kita bisa mulai dengan secara sederhana. Saya kutipkan di situ ya. Misalnya untuk standar homestay itu ada 9 kriteria utama, kemudian di bawahnya itu ada sub kriteria sehingga ada 27 kriteria. Misalnya salah satu yang paling akhir tadi juga sudah ditekankan oleh Pak Dr. Yoga dan saya senang itu ada sustainability principle. Sustainability principle untuk apapun, entah homestay, entah hotel, entah villa, mestinya sama. Karena prinsip sustainability itu kan people, planet, and profit itu. Jadi asal orang entah orang lokalnya, entah pemerintahnya, orang di pemerintah, orang investornya diperhatikan, oke. Kemudian mereka dapat keuntungan sosial budaya, oke. Baik untuk homestay maupun untuk villa dan bentuk usaha lainnya. Jadi itu semua bisa diadaptasi dan juga tentu klasifikasi hotel bintangnya PHR, kemudian homestay-nya ASEAN itu semua bisa dijadikan titik tolak untuk memulai. Sehingga nanti betul-betul villa yang sudah mendapat dorongan kuat dari pemerintah, mendapat sambutan luar biasa dari para pengelola, tadi disebut insan villa. Saya senang dengar kata-kata itu. Insan villa yang saya muliakan. Mestinya momentum ini, bahasanya Pak Adiana tadi, bisa membuat sejarah. Dan pertemuan berikutnya mudah-mudahan temanya tidak lagi villa connect, tapi villa connected. Ini kan baru connect, ini belum nyambung, ini belum dijawab. Nanti connected ya, continue to get net profit for excellent development. Kira-kira begitu kalau villa connected, jadi harus sampai. Jangan sampai Pak Kadet dan kawan-kawan dan insan villa yang lain itu tidak menghasilkan apa-apa dari momentum yang luar biasa. Dari mana mulainya? Kembali ada banyak kriteria yang bisa diambil, diadaptasi. Yang diperlukan adalah orang-orang kerja, perlu koordinator orang-orang kerja. Jangan terlalu pesimistik. Semuanya sudah tersedia untuk diadaptasi karena memang tidak ada sesuatu yang sepenuhnya baru di dunia. Pasti bisa dikerjakan dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Posting dulu. Nah, jadi first step kita ke depan ini mungkin melihat dari apa yang sudah ada dulu ya, Prof ya. Jadi melihat dari sana kita lihat kerangkanya, mungkin istilahnya paling sering kita dengar adalah ADM, mungkin modifikasi. Kemudian kita lihat apakah relevansinya sesuai dengan industri ini atau tidak, dan kemudian kalau kita diskusikan bersama, menjadi suatu masalah yang cukup bagus. Baik, luar biasa, terima kasih Pun. Berikutnya saya langsung aja ke sana. Tantangan terbesar BPRMA dalam mengeksekusi standarisasi ini adalah sangat beragamnya skala properti. Jadi nggak cuma satu jenis, banyak sekali. Mulai dari individual unit, hingga kompleks villa, kemudian ada yang bentuknya seperti mini resort, itu villa juga sebenarnya. Nah, menurut kalian Bapak nih,
bagaimana tahapan atau mekanisme klasifikasi grading system yang paling ideal untuk diterapkan di BPRMA di lapangan agar proses penilaian kualitas operasional dan pelayanan ini bisa berjalan dengan objektif, adil, namun tetap memiliki standar mutu yang tegas. Tapi di sisi lain mungkin seperti yang Prof katakan tadi, jangan sampai terlalu bersih ikannya mati semua gitu. Silakan. Baik, terima kasih tadi ya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan ini, mungkin kita balik dulu bahwa saat ini perilaku konsumen berubah. Consumer behavior changing, especially after COVID-19. Nah, kalau dulu kita membuat itu berdasarkan basis terkait dengan produk orientation. Jadi buat produk, pabriknya yang buat, konsumen. Tapi saat ini unsur dari demand atau konsumen itu justru yang berubah. Makanya istilahnya teoritisnya namanya market orientation. Jadi di dalam klasifikasi saya sangat setuju untuk ini didorong menjadi hal yang berbeda dengan. Jadi jangan bila perlu kedepannya second time is not mandatory to hit again. Kalau berani bisnis bila anytime they can check in 24 hours stay. Itu artinya kan biar terdistinktif, terdiferensiasi. Karena salah satu mungkin walaupun di Asia tidak ada, tapi yang bisa kita dorong adalah Bali membuat klasifikasi baru. Inilah produk diferensiasi dari akomodasi yang ada di Bali. Ini silahkan. Nah, balik lagi terkait dengan sudut pandang konsumen yang memang kita tidak bisa hilangkan ya, karena kita ketahui bersama Bapak Ibu, di OTA terdapat klasifikasi. Padahal hotelnya Melati, tetapi bintangnya 4. Hotelnya bintang 5 bisa jadi di OTA berapa bintang. Atau justru yang tidak terdaftar di OTA ada bintangnya. Balik lagi, itu memang dari stakeholder yang membuat klasifikasi. Banyak riset yang saya baca di akhir beberapa tahun terakhir terkait klasifikasi. Ada klasifikasi memang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau sebuah badan. Ada klasifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi. Ada klasifikasi yang dikeluarkan oleh badan independen seperti NGO. Karena mereka ingin memiliki pandangan berbeda supaya konsumen tidak terdistrak dengan level tertentu. Jadi mereka memiliki penilaian independen. Nah, di sini mungkin kalau saya bisa sampaikan, ya, kalau dulu kita bicara bahwa hotel bintang 5 skillnya, size-nya berapa gitu ya, fasilitasnya apa. Kalau berbicara dari sudut pandang konsumen, yang bisa sekarang dijadikan kuantifikasi, yang artinya gampang terukur, ya, adalah bagaimana positioning market. Dalam hal ini adalah price atau rate acceptance dari market. Jadi mungkin salah satu indikator utama adalah harga. Mau dia punya 9 villa kayak Capella atau mungkin, tapi harganya puluhan juta, itu mungkin bisa disebut sebagai 5 star yang sudah terkenal. Mau punya 100 semi resort, tapi harganya belum diterima sebagai level tertentu, tidak disebut sebagai bintang 5. Artinya asosiasi harus berani merumuskan sesuatu yang sedikit radikal berbeda. Jadi kalau pakai pendekatan pasar seperti yang tadi saya sampaikan sebagai sudut pandang saya, harga itu bisa menjadi hal yang sangat penting menjadi patokan. Jadi size now doesn't matter lagi gitu ya. Walaupun tetap ada unsur-unsur tangible yang bisa dijadikan sebuah standarisasi. Ya, kemudian yang penting juga Bapak Ibu ya, indikator tadi kaitan dengan yang pertama, bagaimana number of direct booking Bapak Ibu supaya juga meningkat. Mohon maaf, jadi kita berbicara bisnis ya, bukan hanya berbicara terkait dengan hari ini, tetapi sustainability. Ya, kita ketahui dulu bukan anti OTA ya, Booking.com komisi start dari 11%. Nah sekarang mana ada OTA yang 11% Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana increase of direct booking, nanti standarisasi setting up commission itu, ini menjadi hal yang penting untuk dirambu-rambukan. Jangan sampai nanti justru membunuh kita, tanda kutip, karena pembiayaan komisi dan terjadi ekonomi leakage ke luar negeri. Nah, kalau dulu zaman offline, uang lebih banyak berputar di dalam karena
wholesaler paling hanya biaya untuk wholesaler begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu perputarannya untuk guide, transport dan sebagainya masih didalam. Tapi sekarang commission larinya entah kemana dan itu minimal 18%. Belum lagi kalau tidak ikut campaign sudah listingnya tenggelam dan lain sebagainya. Artinya hampir sekitar ada cost di atas 30-40% cost Bapak Ibu yang hilang walaupun terjadi sebuah revenue. Nah ini standarisasi harga ya, menjadi hal penting yang dapat ke depannya diambil. Tapi tentunya Pak Adi dan teman-teman Pak Gede juga bagaimana stakeholder ini bisa menerima hal itu. Pemerintah bisa menerima, ya. PHRI sebagai induk bisa menerima bahwa villa itu adalah berbeda dengan hotel misalnya seperti itu. Sehingga validitasnya ada, karena kan nanti penyusunan instrumen ya, seperti itu kan harus tervalidasi, tersosialisasi. Timnya jelas, tersosialisasi, kemudian ada monitoring, inspeksi, sampai terhadap nanti bila perlu ada inspeksi rutin gitu ya, dalam bentuk mystery case seperti itu. Jadi 2 kali, 3 kali ditemukan hal yang tidak, jadi rating bisa langsung diturunkan oleh asosiasi untuk menjaga marwah dari bintang yang ada. Gitu. Karena kan kalau mohon maaf ada villa yang atau akomodasi justru ingin bintangnya kelihatan besar karena supaya harganya bisa diturunkan. Tapi ada satu sisi harga saya sudah tinggi, tapi saya terdaftar melanti. Kenapa? Pajak yang saya akan hindari. Nah, artinya kan banyak paradigma yang akan muncul ya dari klasifikasi yang ada di dalam. Ya, demikian mungkin ya. Aura kasih makan durian. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini suatu insight baru ya. Jadi suatu standarisasi dilihat bukan hanya dari aspek manajemen saja, bukan dari aspek logistiknya saja, tapi juga aspek harganya. Luar biasa sekali. Make sense sebenarnya. Cuman ya kita harus bisa melihat juga apakah standarisasi ini akan bisa diterima nantinya dan bagaimana cara kita dalam menjaga marwah. Luar biasa, luar biasa. Baik. Berikutnya Pak Dr. Sugandeng yang bertanya, sebuah standar baru yang dijaga asosiasi seperti BPRMA mungkin hanya akan sukses jika diadopsi secara luas seperti Pak bukan hanya para ini tapi juga para pengusaha dan berdasarkan pengalaman Bapak nih dalam tata kelola industri pariwisata, bagaimana BPRMA sebaiknya merancang proses sosialisasi, pendampingan hingga pengawasan nanti ke depan agar para owner dan pengelola ini bisa melihat standarisasi sebagai sebuah kebutuhan peningkatan nilai bisnis bukan hanya sekedar perubahan operasional baru. Ya. Baik, terima kasih. Memang standarisasi ini sangat-sangat penting ya, karena standarisasi itu kita ingin melihat sejauh mana suatu usaha itu atau di tingkat mana usaha itu berada. Ya, seperti misalnya tadi hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga informasi juga bagi konsumen, sehingga konsumen akan tahu persis di mana posisi dari usaha ataupun villa yang mereka akan ini. Nah, mungkin ingin saya sampaikan sedikit tadi, saya baru teringat lagi bahwa terkait dengan penyediaan SDM ini, kalau villa itu kan sebetulnya dibutuhkan multi skill ya, tidak saja hanya satu skill. Sehingga ada anak didik kita, mahasiswa kita itu kita bekali dengan multi skill juga. Dia bisa di kitchen, dia bisa di restoran, dia bisa di bar, dia bisa di housekeeping dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Ibu Bapak di industri tidak usah khawatir, kami juga di lembaga pendidikan sudah terhimpun di dalam asosiasi ya lembaga pendidikan pariwisata. Kami mengajak teman-teman di lembaga pendidikan itu, mari kita didik SDM Bali ini betul-betul menjadi SDM yang profesional. Ya. Jadi oleh karena itu maka sampai agar SDM kita itu betul-betul menjadi standar internasional, sehingga kita juga bekerjasama dengan industri di luar. Kami bekerjasama dengan hotel-hotel di Amerika untuk mengirim anak-anak training di Amerika selama 1 tahun, juga di Jepang
juga di Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga diharapkan agar SDM pariwisata di Bali ini betul-betul dia sudah go internasional. Jadi sekali lagi tanah pendidikan itu harus kita capai karena itu syarat dari inti yang sudah kita. Segera itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya, Jonan. Ini apa namanya ke depan itu adalah memperhatikan sisi edukasinya juga dilakukan. Saya kasihnya ke siapa? Pun ke depan bagi para pekerja pariwisata. Mungkin selanjutnya dengan Ibu Erika Johansson. Bagaimana ini kan tantangan utama setelah standar ini dirumuskan adalah bagaimana melatih, menguji, dan sertifikasi ribuan SDM yang ada di Bali ya, sesuai dengan standar baru. Nah, menurut perspektif Ibu, model kolaborasi bersama ini yang ideal antara konsultasi dan asosiasi profesi untuk mengawal implementasi serta pengawasan standar ini dengan secara kompleksitas seperti ini. Thank you Pak Adi. Jadi kalau berbicara mengenai model, so I believe that the audience here will also agree that at least it needs like 4 pillars to build a very strong building, and then you will need also the fifth element, which is very essential, itu roofnya gitu ya, untuk membuat menjadi aman. So then in this term, membawa ke dunia kolaborasi ini, tentu kita butuh pentahelic models tadi, which involve, as mentioned earlier, ada government di sana, kemudian ada industry, and then we have also associations within the framework, and then we do also have education institutions, definitely, then media partners, yang juga sangat penting memegang peranan dalam tourism development dan juga di SDM untuk villa ini, dan juga untuk menaikkan standarisasi. Nah sebetulnya if we need to really go a deep dive, sebetulnya kalau boleh saya propose, the pentahelic models need to be an integrated model. So far what we do, kalau Bapak Ibu setuju bahwa pada saat kita misalnya punya FGD, dan kita invite media, government, dan lain-lain, and then it's kind of one-off occasional, one-off acara, dan kita modify ya pentaheli. Setelah itu selesai, dan semuanya dispenser bubar gitu ya. Jadi nggak ada yang berkelanjutan. So, if we could do something with misalnya nanti start dengan BVRMA, so that would go into the integrated pentahelic strategic framework misalnya ya, strategic tapi that will be in the long run. Let's say like for the 5 years, the first 5 years nanti bentuknya seperti apa. So in every for instance like untuk perubahan kurikulum misalnya kurikulum development, then we need to go into this kind of grup bekerja ya, strategic pentahelic integrated model. Dan juga nanti untuk menaikkan standarisasi, of course that's what we are doing right now. We need to really elevate the standard, improve the standard in every means of industries misalnya. Dan PR kita adalah standarnya mau ada di mana. So in the meantime, we do have education masuk di sana, industri masuk, and then we do have certification dari government, for instance. But do you think we need to also elevate a little bit more, masuk ke international certification misalnya? So our students, our graduates, nanti graduate-nya tidak hanya punya satu certificate, like certificate of dari kampus, degrees misalnya atau diploma, but they also akan membawa certificate dari standarisasi itu sendiri, misalnya BNSP yang sekarang kita punya, plus international certification. If we want to benchmark our standard, luxury standard misalnya dengan Switzerland, then we need to have Switzerland accredited certification misalnya kan, itu kan menjadi nilai jual ya. That's not only happening for the students, but for educators misalnya, I believe that's also will be very essential. Jadi bayangkan kalau misalnya di institusi pendidikan kita punya more than 50% educators have Switzerland accredited certification misalnya untuk mengajar the TOT, the TTT proses misalnya, dan atau Australian misalnya yang diterima oleh international. So that's part of the standardization yang kita butuhkan ke depan. Because I believe that this industry is evolving
and the demand is evolving. The market, as mentioned, is also evolving. So I feel that the educator we need also do some evolution in the teaching method, teaching standardization, dan juga the integrated working learning process ataupun yang kita sebut dengan magang atau apprenticeship. Ada beberapa note yang saya sebetulnya bawa dan saya ingin share Pak Adi Ifami ya, masih ada waktu ya. So far yang kita amati adalah the collaborations. Kita selalu come up dengan like value proposition from one side. So what we want actually, we need to really come up with the impactful value exchange, value pertukaran value yang benar-benar memberikan impact terhadap not only for the students, not only for the industry itself, tetapi juga memberikan economic impact globally gitu dengan apa yang terjadi sekarang. So balik ke arah tadi yang saya sampaikan untuk masuk ke dalam Pentaheadic framework. So what we need actually, we need to do co-creation of the curriculum for the development. Of course, the major will be the government curriculum. Then we need to also do teaching integration bersama dengan industry, of course, bersama dengan teman-teman media, bersama dengan government also put the efforts to education section, dan juga association juga aktif memberikan pengajaran di edukasi ini. Kemudian innovating vocational education standard, focusing on STED tadi, then of course this will go to the effort of bridging the gap between educational sector dan juga dengan industry. So we keep talking about gap so far, but we just need to go to what exactly the most applicable plan yang kita bisa lakukan di dunia edukasi ini bersama-sama dengan industri dan juga asosiasi. Dan juga at the end of the day, it will also be able to give sort of a real economic contributions to our country. So Bapak Ibu, I just want to go into sedikit tadi mengenai ada satu yang tadi Pak Adi sempat sampaikan mengenai standar yang bagaimana kita bisa memberikan satu luxury touch gitu ya. We don't have at the moment satu program khusus mengenai how to deep dive mengenai luxury management ya. What exactly luxury means gitu misalnya. Balik lagi tentang Switzerland tadi. Kebetulan kami sekarang sedang mendevelop kerjasama yang begitu kuat dengan Swiss. Dan melihat bagaimana mereka betul-betul memberikan pemahaman yang mendalam mengenai what exactly luxury business, bagaimana the supply chain within the luxury business itself, and how exactly the forecast in the future of the luxury business. So I believe that will be also very essential to share and to our education sector to adapt on how to really embed this luxury management into the educational of the sustainable tourism education development framework. Satu yang saya ingin emphasize juga adalah dengan teman-teman media dari sini semua ya, teman-teman media ya. Teman-teman media sebetulnya I see that media also has a very vital role here in terms of knowledge diffusion. So jadi dari media sendiri sebetulnya students atau graduates ataupun SDM nanti yang nanti akan berkontribusi di Villa, mereka bisa mendapatkan accurate information mengenai tourism itself, mengenai services, mengenai luxury misalnya, dan the standard of the Villa itself. So I see media nggak boleh ditinggal. Saya pikir media juga perlu menjadi satu bagian penting bergandengan tangan dengan BVRMA juga, dengan education institution, government, as well as industry to really move from where exactly we are now to where exactly we want to go next. Gitu. Terima kasih Pak Adi. So ikan hiu getar-getar. I love you forever. Luar biasa. Thank you. Posin dulu. Terima kasih Bu Erika. Suatu hal yang sangat penting saya lihat barusan di pemaparan Ibu adalah harus ada suatu diskusi yang berkelanjutan, gitu kan ya. Gak bisa kalau kita tuh hanya we talk about this now, but that's it. Gak bisa seperti itu. We need to keep talking about this. We need to create something like a framework. Bagaimana kita menyusun ke depannya, bagaimana kita berdiskusi selanjutnya, dan kita bekerja sama secara
government, industry, dan maupun ditekankan tadi adalah media sangat luar biasa sangat baik. Selanjutnya mungkin saya lempar ke para audiens, kira-kira ada mungkin cukup tentu dua pertanyaan. Saya lempar mungkin pertanyaan pertama, silakan dari penelitian dibantu tempatnya. Pertanyaannya nggak mau dipakai online. Yes, mau dari Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, Prof, Doktor, semua hadirin. Saya langsung saja, mungkin saya tidak mau criticize or against your definition or opinion, but I just give you different perspective in the reality of this villa. I'm agree about Premier Hospitality bergerak di dalam manajemen. Kita juga ada food, beverage catering, bar catering, dan juga ada building contractor juga. Jadi kita cukup paham dari berbagai aspek, dari investor, dari hospitality-nya juga, dan juga dari ekspektasi tamu. Belakangan dulu before 2015, yes, kita film manajemen selalu berpikir what can we add on to improve our service, to increase our standard, to fulfill the guest expectation. Tapi belakangan, especially after COVID, banyak investor, I don't say any nation, because maybe most of the nation, they rent cheap villa, the price was cheap at the time, and then they try to rent yearly and lease it daily, without any knowledge of hospitality. This really destroy the villa standard. So they just basically rent a house with swimming pool without any service, and in reality now don't expect like any staff will coming you, give you welcome drink, give you sometime before you be makan. Now even the key they put under the pot, the key they put under like key box with barcode, and if there is any complaint or any question, the guest must know who to contact. So this different opinion is something that we need to manage, something that we need to make agar somehow mungkin nanti bisa dirumuskan oleh BMK, tentu digandeng dengan semua stakeholder, terutama pemerintah, agar standar villa di Bali terjaga. Jadi di reality villa ini dari yang fine green, luxury, tadi Bapak bilang I know that, tapi ada juga yang sampai tidak ketemu orangnya dari cek. Oke, mungkin itu cuma different perspektif, different opinion dari kami yang di lapangan. Yang ini juga perlu harus dibenahi untuk menjaga image dan standar villa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rakyat. Mungkin ini tempatnya sebagai input ya bagi kami semua untuk menentukan standar kedepannya. Tentu saja itu menjadi salah satu concern kami karena saat ini ya ini dikhawatirkan kan memang hanya menyediakan tempatnya saja itu bukan quality tourism, itu cheap tourism. Yang kita inginkan adalah quality tourism yang memang ada culture-nya juga di sini, ada identity-nya di sini. Satu hal yang saya selalu yakini adalah people travel halfway around the world, they must experience something new. It needs to be our culture and our identity. Baik, mungkin satu lagi nih wakil udah dekat banget. Mungkin satu penanya lagi, kira-kira ada yang bertanya, mungkin di belakang silakan Pak. Media silakan di belakang.
Mungkin bisa di state dari mana dan pertanyaannya ke siapa dari Pak panelis ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya dari Butik Vilas Bali, Property Management. Saya ingin bertanya kepada Bapak yang menggunakan baju batik warna hijau, mohon maaf. Udah tetap sana gitu. Biru itu. Mungkin lightingnya agak berbeda. Mohon maaf. Jadi saya langsung saja ke pertanyaannya. Saya ingin menanyakan bagaimana menurut Bapak pemerataan pariwisata di Bali, karena tadi sempat dijelaskan mengenai luxury villa itu bisa dikatakan jika kita bisa memberikan personalized service, jadikan style jadi kita bisa sortir yang mana misalnya dari strategi-nya. Dan kebetulan saya lagi merasakan karena kita punya ada di daerah Seminyak yang kolong rumahnya tinggi untuk okupansinya saat ini. Dan kita juga melakukan, kita juga punya listing di daerah Bali Timur khususnya di Gunung. Kita juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Seminyak. Apakah menurut Bapak daerah juga menentukan pertanyaannya digini aja pakai WhatsApp pariwisata nggak bisa karena sudah tersentuh. Iya. Silakan. Mari kita muncul di situ. Baik, terima kasih ya. Apa namanya ada? Mohon izin perspektif saya dari bisnis manajemen atau marketing ya. Jadi pendekatan memang lebih banyak diambil dari customer behavior ya, konsumen. Nah, Bali ini sebenarnya kita cukup beruntung. Kenapa? Jangan kita berbicara setiap kabupaten, tiap kecamatan punya area itu memiliki karakteristik yang berbeda. Minyak berbeda dengan Nusa Sanur berbeda dengan Ubud, termasuk Northern Bali dan lain sebagainya. Itu kalau dari unsur konsumen, kita pasti akan menghadapi jenis konsumen yang memiliki perspektif atau preferensi yang berbeda. Sehingga villa pun termasuk produk yang diciptakan itu tentunya harus mengikuti produk. Dan kita ketahui mengapa W diletakkan di Seminyak begitu ya, mengapa bukan W berada di Nusa Dua, mengapa Saint Regis yang ada di Nusa Dua. Nah itu kan salah satu bagaimana produk dan market itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bali. Nah sehingga seperti yang tadi disampaikan di Kelungkung dan Seminyak, yang pasti ini adalah tuntutan yang berbeda. Tapi sebenarnya poin penting untuk membuat over concentrate pariwisata di Southern part of Bali ini lebih terdistribute melebar, ya, adalah akses yang bagus. Dalam hal ini akses untuk transportasi sehingga pemerataan itu bisa. Kondisi yang menjadi hal penting adalah bagaimana oversupply ini tidak terjadi ke depannya. Nah, itulah salah satunya kalau pendekatan kami adalah pendekatan harga yang terstandarisasi. Karena menurut teori harga itu bisa memang memfilter kemampuan daya beli seseorang, bisa memfilter juga bahwa kondisi market-market tertentu sehingga mereka tidak bisa masuk. Istilahnya kan price fence ya, kayak pagar itu kalau di teori revenue management itu salah satu cara untuk bisa memagari. Nah inilah kedepannya bagaimana standarisasi harga supaya tidak terjadi perang harga ini menjadi penting dan nah bagi bisnis yang sama sekali tidak ada. Yang menjadi hal penting juga karena dari harga mungkin kita akan bisa paling tidak ini hanya satu pendekatannya bisa mencoba untuk mengatur supply yang saat ini bisa dikatakan. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih para hadirin, mungkin tinggal karena waktu sudah mepet ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan semua, dan harapan kedepannya bisa kita tetap berkolaborasi dan bekerja sama dalam membuat suatu standarisasi ini suatu standarisasi yang baku dan bisa diakui oleh nasional dan industri. Baik, karena waktu sudah habis, terima kasih banyak. Saya tutup dengan santai.